Oke guys, ceritanya makin seru. Akankah Philip maksud aneh Felipe berhasil memasuki mode Raja Area ke-6? Felipe Klauski bab 2471-2482. Bab 2471-2472. Dalam sekejap, Pluto, Evil God, dan Grim Reaper semuanya menunjukkan kondisi terkuat, dengan fluktuasi energi paling hebat yang melonjak di tubuh mereka. Di atas langit, pedang kerajaan tiga tangan, pada saat ini, mulai mengelupas fragmen. Apollo, hari ini adalah kematianmu. Jangan berjuang tanpa rasa takut lagi. Pembukaan dingin Grim Reaper, kabut hitam yang memancar dari tubuhnya menyerupai iblis. Sabit maut di tangannya juga bersinar dengan kilau hitam saat ini, dan memancarkan suasana kematian yang busuk dari neraka. Tombak-tombak merah di tangan Adas si Apollo sekarang terbungkus api merah, tertutup rapat dengan suhu panas. Dia memandang ketiga dewa di sisi yang berlawanan dengan dingin dan berkata, apa kamu yakin bisa membunuhku dengan mudah? Apollo, aku akui kamu kuat, tetapi ketika kamu bertemu kami bertiga, bahkan jika kamu kuat, tidak ada cara untuk tetap hidup. Fatako tersenyum dingin. Haha. Adas terkekeh, dan matanya menatap Fatako, berkata, Fatako, bahkan jika aku mati hari ini, kamu tidak akan bisa hidup, aku akan menarikmu bersama. Mendengar ini, Fatako memalingkan wajahnya dan berteriak, kamu mencari kematian. Begitu suara itu jatuh, Fata bisa segera menyerang. Setiap gerakan fatal. Hades dan Pluto, Andrew, juga cepat bergabung dengan medan perang. Di sini lagi, pertempuran yang menghancurkan bumi pecah. Pada awalnya, Adas masih di atas angin, tetapi seiring berjalannya waktu, Adas secara bertahap jatuh dalam melawan arah angin. Kombinasi ketiga dewa ini sebenarnya bukan untuk orang awam. Adas mampu bertahan selama 8 menit, yang sudah luar biasa. Sampai akhir, Adas tidak bisa mendukungnya. Metode menyerang ketiga dewa semakin kuat, dan kerjasama juga semakin mengalir. Ledakan. Tiba-tiba, Adas diledakkan oleh Pluto dan jatuh dengan keras di tanah, meninggalkan jurang yang panjang. Adas menyemburkan darah dan menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu berdiri, matanya kokoh, menatap ketiga dewa di sisi yang berlawanan. Pluto menutup tinjunya, menatap Adas, dan berkata dengan dingin, Apollo, kamu kalah, dan jika kamu terus seperti ini, kamu akan mati. Bahkan jika kamu bisa melindungi pria di belakangmu untuk waktu yang lama, kamu juga tidak akan mendukungnya. Dewa jahat Fatako juga tersenyum dingin, Apollo, kau ingin mengandalkan anak itu untuk kembali, terlalu sederhana untuk berpikir. Bagaimana bisa begitu mudah menggunakan kekuatan raja, dan dalam waktu yang singkat tidak mungkin untuk memahami asal-usul kerajaan dan mencapai posisi dewa. Karena itu, Fatako tertawa kecil, matanya penuh sindiran. Mata Adas dingin dan dia tidak pergi untuk melihat kondisi Felipe di belakangnya, tetapi melangkah maju dan berkata, tidak peduli apakah dia bisa berhasil, aku akan melindunginya sampai akhir. Jika kamu ingin pergi, pergi bersama. Ketekunan. Hades mendengus dingin, tiba-tiba berubah menjadi guntur dan kilat dan bergegas keluar, menawarkan trik membunuh yang paling kuat, dan mendorongnya sesuai dengan kepala Adas. Dewa jahat Fata juga bisa berubah menjadi hantu besar, dari ketinggian, dengan cakar diselimuti kabut hitam dan abu-abu, dan dipalu ke arah Adas. Reaper Andrew, rentangkan tangannya secara langsung, memegang Reaper Skite di tangan kanannya, seluruh orang itu dalam kondisi bernyanyi. Di atas tanah, lapisan mayat hitam perlahan-lahan muncul, dan kemudian, berjalan mati satu persatu, membentuk kelompok perang zombie dari tanah, membentuk perang zombie, semua memegang cangge, merengek dari neraka geram Adas. Strategi pembunuhan bersama seperti itu, Adas hanya menghindari yang tak terhindarkan, dan hanya bisa belajar dari kematian. Dia mendesak energinya yang paling kuat dan mengendalikan aturan-aturan materi, dan keseluruhan orang itu berubah menjadi kelompok lampu merah, mati-matian mencari kekurangan di bawah pembunuhan ketiga dewa ini. Namun, tidak ada cacat sama sekali. Ada blokade dewa jahat Fatako, serangan mematikan Hades di depan, kelompok perang zombie orang mati di tanah, dan di belakangnya, Felipe ia ingin melindungi. Dalam pengetahuan jadi seperti itu, Adas tidak punya pilihan sama sekali. Apapun itu, ia memiliki reputasi kematian. Atau, dia melepaskan Felipe. Namun, cara terakhir, dia tidak akan memilih. Mengaum. Adas berteriak, dan momentum seluruh orang tiba-tiba naik. Di atas langit, pedang merah kerajaan mulai runtuh dan runtuh. Tidak ada cara lain selain menghadapi krisis langsung dengan bahaya melarikan diri. Tiga dewa melihat Adas saat ini dalam keadaan berlari dengan kejam, dan mereka menunjukkan senyum sinis di sudut mulutnya. Ini secara alami dalam perhitungan mereka. Hari ini, Apollo, Dewa Matahari, harus dipancung. Tiba-tiba, detik berikutnya. Berdiri Adas terperangkap dalam badai pertempuran. Ledakan. Sosok hancur-hancur dari pusat badai, dan busur ditarik di udara, menyemprotkan sejumlah besar darah, dan kemudian jatuh dengan berat ke belakang. Kamu Adas kalah. Bahkan jika dia melawan bahaya melarikan diri, dia masih kehilangan kekuatannya untuk tiga dewa. Karena tidak ada banyak waktu yang tersisa untuknya, dia tidak memiliki cara untuk sepenuhnya merangsang potensinya. Tiga dewa, penuh dengan ejekan sinis, memandang Adas yang sedang terbang, tekanan energi di tubuhnya perlahan runtuh. Pukulan ini sudah menang. Kekuatan-kekuatan kerajaan Adas dikalahkan. Di atas langit, pedang kekuatan Raja Merah menjadi sangat tidak stabil saat ini. Namun, pada saat Adas hendak jatuh ke tanah, tangan besar langsung menyeret punggungnya dan menyeretnya dengan kuat. Adas menatap, melihat ke samping, wajah acuh tak acuh Felipe muncul di depannya.
Ini kerja keras, biarkan aku melakukannya selanjutnya. Felipe berkata datar, menepuk pundak Adas dengan lembut. Kemudian, dia berjalan maju perlahan, tangannya di saku celananya, ekspresinya acuh tak acuh, tubuhnya sangat datar. Tiga dewa, Pluto, dewa jahat, dan maut, berlawanan, sekarang melihat Felipe keluar, semua mengerutkan kening, dan mereka tidak bisa mengerti. Dewa jahat Fatako berkata terlebih dahulu, teman-teman, apakah kamu ingin maju? Lihat dirimu, itu seharusnya gagal. Felipe tersenyum tipis, menatap Fatako dan berkata, bagaimana menurutmu? Apakah kamu ingin mencobanya? Haha. Dewa jahat Fata dapat secara langsung mendesak hantu di belakangnya, mengkonsolidasikan tinjunya, dan menyerbu ke tempat Felipe berdiri, berteriak, sia-sia, berani bicara. Hancurkan. Felipe mendongak, merasakan cakar besar abu-abu hitam yang jatuh dari langit. Itu membawa tekanan mania dan badai energi. Di bawah tekanan seperti itu, orang tidak bisa berdiri. Tekanan besar dari atas sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Tapi, Felipe menggelengkan kepalanya dengan ringan, senyum dingin tersenyum dari sudut mulutnya, aku pikir kamu harus pergi bersama. Begitu pidato jatuh, pukulan acuh tak acuh Felipe meledak ke langit. Ledakan. Pukulan ini, membawa kekuatan manik tertinggi, secara langsung mematahkan serangan dewa jahat Fatako, menghancurkan cakar abu-abu hitam, dan seluruh langit kembali untuk membersihkan. Seluruh langit dikejutkan dengan fluktuasi energi yang menakutkan. Kemudian, di mata semua orang, di atas langit, pedang kerajaan warna platinum muncul, dan tubuh pedang itu memiliki batu 5 warna, pegangan dan sisi tubuh pedang, dan naga 5 goresan emas mengelilingi lingkaran. Seperti pedang seorang kaisar. Seluruh kelompok di bawah Qiongyu diselimuti horor dan paksaan oleh pedang kerajaan berwarna platinum dengan batu berwarna-warni. Semacam gas kaisar, ventilasi dari atas ke bawah. Bab 2473-2474. Di atas langit, pedang kerajaan platinum tergantung di langit. Di sekitar pedang kekuatan Raja Platinum, terjalin dengan kekuatan aturan kompleks, ada 5 jenis kekuatan yang saling terkait kekuatan Raja, yang saling melengkapi satu sama lain, mengelilingi pedang kekuatan Raja, membentuk medan khusus dan kekuasaan-kekuasaan. Pedang tiga Raja menentangnya, pada saat ini, di bawah paksaan dan kekuatan reguler dari pedang Raja Platinum, ada tanda-tanda gemetar. Tidak, tepatnya, itu adalah penindasan. Kekuatan reguler yang dipancarkan oleh pedang kerajaan platinum dan jenis gas kaisar dari 9 hari ke bawah secara bertahap menekan kekuatan reguler yang dibentuk oleh pedang kerajaan tiga dewa yang berlawanan. Di bawah penindasan ini, bidang kerajaan yang dibentuk oleh tiga dewa mulai menunjukkan tanda-tanda melonggarkan dan runtuh. Hades, Hades, tampak kusam dan memandang langit di atas langit dengan rasa tak percaya yang luar biasa, pedang besar kerajaan platinum. Pedang raja memiliki warna platinum, dengan pola rumit, dan naga unik yang berkelok-kelok dari timur. Apalagi itu sangat baru dan cerah. Tubuh pedang penuh dengan kekuatan aturan agung dan tekanan energi. Ini adalah kerajaan yang baru dipromosikan. Setelah lahir, ini menunjukkan aturan unik yang luar biasa dan kuat. Yang lebih mengerikan lagi, Hades benar-benar merasa bahwa pedang kerajaan platinum, dengan 5 jenis aturan asal kerajaan, lahir sekitar satu sama lain. Kekuatan dari 5 jenis kekuatan pemerintahan dari kerajaan sungguh luar biasa. Bahkan Zeus, dewa utama dari 12 dewa barat, hanyalah kekuatan dari 4 aturan. Anak muda ini sebenarnya memiliki 5 aturan kekuasaan. Wajah Pluto semakin gelap, dan dia menatap Andrew dan Fatako, para dewa kematian. Saat ini, Fatako terlihat sangat jelek. Dia tidak dapat membayangkan bahwa seorang pria, berdasarkan persepsi, dapat memahami aturan dan metode menggunakan kekuatan kerajaan, dan masih ada 5 jenis kekuatan kerajaan. Ini adalah fantasi. Tingkat langit baru yang kuat. Itu sebenarnya menunjukkan potensi pertumbuhan yang tidak lebih lemah dari dewa utama Zeus. Sangat mengerikan. Jika pria oriental bernama Felipe ini dibiarkan tumbuh, itu pasti akan membentuk tekanan paling menakutkan pada 12 dewa barat dan dunia barat. Orang cabul seperti itu tidak bisa disimpan. Ini adalah jantung Huatak. Dewa kematian Andrew memandang pedang kerajaan yang diungkapkan oleh Felipe, sepasang mata merah tua, diselimuti kabut hitam, dan tawa cekikikan di tenggorokannya. Dia sangat bersemangat. Senjata luar biasa seperti itulah yang dia butuhkan. Jika dia bisa mengambil Dewa Matahari Apollo dan Dewa Baru, dan mengubahnya menjadi senjata paling kuat di Aula Kematian, maka Andrew akan melampaui semua dewa dan menjadi dewa penguasa baru. Kota suci Gunung Olympus akan diubah. Pada saat yang sama, di ruang komando perang elektronik segi 8, instrumen dan peralatan pemantauan data yang ketat. Pada saat ini, sekelompok besar orang, dikelilingi oleh instrumen dan peralatan itu, tampak terkejut. Karena, saat ini, data pemantauan dari salah satu dewa tiba-tiba tidak stabil, dan jatuh langsung dari keadaan tertinggi ke palung, dan menghilang beberapa kali. Namun, tepat ketika data dewa itu akan hilang. Sepotong data tingkat langit yang baru tiba-tiba lahir dan muncul di peralatan. Untuk sementara waktu, instrumen dan peralatan ini dengan cepat dipantau dan dianalisis, tetapi tidak ada perbandingan, tidak ada data dari 12 dewa barat. Itu tidak ada hubungannya dengan dewa manapun. Itu adalah dewa baru. Dewa baru. Dewa. Apakah pola sejarah dunia gelap barat akan berubah? Dewa baru muncul. Di bawah penindasan aturan ke-12 dewa, hampir tidak mungkin muncul ranah dewa baru. Namun, sekarang, di bawah penindasan 3 dewa lama lainnya, seorang dewa baru lahir. Ini cukup untuk mengguncang seluruh dunia barat.
Selain itu, data kekuatan makhluk surgawi yang baru meningkat ini terus meningkat, dan segera membanjiri ketiga makhluk surgawi lainnya. Teror. Kekuatan yang sangat menakutkan. Tingkat langit yang baru dipromosikan memiliki kekuatan untuk bertarung melawan ketiga tingkat langit. Di ruang peperangan elektronik ini, 5 kepala suku sebelumnya, di antara mereka adalah orang tua kulit putih berambut pertama, terkejut saat ini. Dia meramalkan bahwa masalah itu di luar biasa dan terkendali, dan dengan cepat memerintahkan penguatan kecepatan. Selain itu, minta kedewaan untuk bergegas ke Krik Manor segera untuk mencegah wabah para dewa. Bukan hanya dia, tetapi 4 kepala suku yang tersisa semua ngeri dan gugup. Tingkat langit muncul. Pola dunia barat akan berubah. Sementara Felipe naik ke Dewa Surgawi, administrasi umum Nonagon jauh. Di laboratorium pemantauan data yang sama, pemantauan data dari satelit telah sepenuhnya dianalisis. 5 paviliun asli, karena identitas paviliun Qinglong, Fitzgerald Hale, telah ditutup, dan sekarang sedang diselidiki. Keempat leluhur berdiri bersama saat ini, menatap layar elektronik. Paviliun Xuanwu, Master Su Taichu, dengan senyum di wajahnya saat ini, mengangguk ringan, harapan di wilayah saya memang tidak bisa diremehkan. Sekarang, ia telah sepenuhnya mengintegrasikan kelima sumber kerajaan dan mencapai raja kelima dari para murid. Realem. Klauski, benar-benar sekelompok roh jahat. Kekuatan seperti itu, melihat seluruh administrasi umum Nonagon, kecuali bagi mereka yang berada di ranah yang sama, bahkan Raja Wilayah ke-6, harus ada beberapa orang yang bisa menjadi lawannya. Lord Luozhan dari Paviliun Macan Putih, dengan tatapan berani di matanya, berkata, semoga dia tidak mengecewakan kita. Su Taichu tersenyum, dan senyum ramah muncul di sudut mulutnya, berkata, Master Paviliun Luo, Jiangsan keluar atas nama orang-orang berbakat, dan sekarang gelombang belakang dapat tumbuh lebih kuat daripada gelombang depan kita. Luozhan menyeringai dan berkata, Tuan Su, jangan sombong, Anda hanya tahu jika Anda telah dipukuli. Su Taichu menggelengkan kepalanya, Luozhan ini, adalah orang gila yang bertarung. Pada saat ini, matanya kembali ke Felipe. Tanpa diduga, itu membuatmu sukses. Senyum jahat muncul di sudut mulut Fatak, dan dia berkata, tetapi, bahkan jika Anda mencapai dunia para dewa, itu tidak berpengaruh. Sekarang Anda, dunia para dewa belum stabil, dan ketiga dewa kami bergabung untuk memotong Anda membunuh. Felipe tersenyum dengan acuh tak acuh dan mengangkat tangannya, tiba-tiba, jiao tombak merah solid muncul di tangan Felipe. Tombak-tombak merah milik Fan, Felipe juga bisa dipanggil. Penggunaan aturan kerajaan. Ini adalah salah satu dari 5 jenis kekuatan kerajaan Felipe. Alat orang lain dapat disalin. Fata bisa melihat pemandangan ini, dan tiba-tiba rasa dingin dan sedikit panik muncul di matanya. Dia belum pernah melihat aturan kerajaan ini. Hades dan Andrew, keduanya mengerutkan kening. Apakah kalian berkumpul atau datang satu persatu? Sikat. Tiba-tiba, tombak panjang Felipe menjentikkan tangannya, ketika nyala api merah ada di sini. Bab 2475-2476. Bocah timur yang arogan. Bahkan jika kamu sekarang berada di posisi Dewa Surga, kamu memiliki kekuatan dan kinerja yang hebat, tetapi di depan 3 dewa tua kita, kamu masih tidak memiliki kualifikasi untuk menantang. Jerit Fatako dengan dingin dan marah. Dia tidak tahan dengan penampilan tingkat langit timur kedua di dunia barat. Ini adalah ancaman serius dan tantangan bagi dunia gelap barat dan posisi ke-12 dewa. Ada Dewa Matahari Apollo, yang telah membuat mereka sangat tidak bahagia. Sekarang, Dewa Oriental lain yang tidak lebih lemah dari Apollo. Bagaimana dewa-dewa lain bisa bertahan? Karena itu, apakah itu untuk keuntungan mereka sendiri, atau untuk seluruh dunia gelap barat dan pola ke-12 dewa, 13 dewa baru ini harus dicekik dan dihancurkan sebanyak mungkin. Ini bukan gagasan Fatako saja. Hades, Pluto, cukup konsisten dengan Watako saat ini. Hanya kematian Andrew, penuh kegembiraan di matanya. Jika mayat Apollo dan dewa baru ini diambil, dan berubah menjadi senjata paling kuat di kuil maut kematian, kematiannya, Andrew, akan cukup untuk melakukan perjalanan seluruh dunia gelap di barat dan menjadi penguasa baru kota suci Gunung Olympus. Pada saat itu, Wan Min akan menyembah, dan Andrew, dewa utama baru yang dimiliki oleh dunia barat yang gelap, adalah dia. Wajah Felipe acuh tak acuh, dan tombak-tombak merah yang disalin di tangannya pada saat ini menunjukkan kekuatan yang tidak lebih lemah dari versi asli Adas. Bahkan tombak-tombak merah di tangan Felipe sedikit lebih dalam dari tombak-tombak merah Adas, tetapi juga memiliki beberapa tempat aneh. Hades, si Pluto melangkah maju saat ini, memutar lehernya dan mengeluarkan suara berderit, dan kemudian mulutnya penuh dengan ejekan mencibir, Felipe, kau benar-benar mengejutkanku, aku tidak menyangka, benar-benar membiarkan Anda telah menyadari kekuatan aturan asal mula kerajaan, dan berhasil mencapai posisi dewa. Dengan kata lain, di timur Anda, dewa itu setara dengan raja para murid. Sekarang, darah saya mendidih, dan saya ingin tinggal bersama Anda periksa keterampilan Anda dan lihat seberapa banyak yang Anda miliki. Bagaimanapun, sosok Pluto bergerak, kakinya menendang tanah dengan keras, dan aliran gas yang kuat meletus. Membanting. Kekosongan itu seperti ledakan sonik. Kemudian, sosok Hades berubah menjadi guntur perunggu. Tinju ganda mengecam ratusan tinju menuju kekosongan di depan Felipe dalam waktu singkat. Setiap pukulan memiliki tekanan energi yang sangat besar seperti guntur. Hanya dalam sekejap, ia meninju ratusan pukulan. Klik. Seluruh kekosongan tampaknya dihancurkan oleh tinju ini.
Mata Felipe menyipit dan dia merasakan perasaan krisis dan penindasan yang kuat sebelum datang ke dirinya sendiri. Tinju yang tebal seperti itu secara langsung membentuk ratusan bayangan kepalan yang terlihat. Terus terang, di bawah serangan manik dan tirani dari Hades, setiap dewa yang baru dikembangkan akan diledakkan, dan bahkan akan dinonaktifkan. Ini cukup untuk membuktikan kekuatan Hades. Mata Felipe menyipit, dan Qi Jiaolong halber terbang di tangannya. Dia tidak mundur. Tombak Qi Jiao tiba-tiba membuang beberapa kolom aliran api merah. Dan kolom aliran api ini, seperti naga api merah yang naik dari langit, penuh dengan fluktuasi energi manik, dengan sifat api unik Felipe, dan mengenakan lapisan baju besi yang berbentuk seperti unicorn. Mantel Jiaolong dan baju besi unicorn ditutupi dengan api merah menyala. Pukulan yang begitu mendominasi dan cepat memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Dalam sekejap, di mata semua orang, naga api merah di baju besi kilin bertabrakan dengan ratusan pukulan dari Hades. Gemuruh. Tiba-tiba, kehampaan runtuh dan ribuan api terbang. Pemandangan semua orang penuh dengan nyala api yang mengerikan, dan rerun dewa dunia hancur ratusan meter. Seluruh udara dipenuhi dengan api. Nyala api ini membentuk bola api dan melampiaskannya kemana-mana, di tanah, semua nyala api hancur, dan sebuah lubang hitam pekat tercengang. Dan di tengah-tengah masa api yang mengerikan dan mengamuk, sesosok yang tertutup dengan kegelapan langsung terbang keluar. Ledakan. Sosok gagah itu memantul dengan satu pukulan, kemudian meledak seperti meteor dan melesat ratusan meter, meruntuhkan banyak dinding yang rusak, dan kemudian jatuh dengan berat di tanah, seperti bola, memantul dan bergulir puluhan kali dan terhitung 10 meter. Di tanah, ada lubang yang dalam yang penuh dengan tanah hitam yang terbakar. Panjangnya 100 meter. Luar biasa. Setelah semua orang melihatnya dengan jelas, mereka menemukan bahwa sosok yang jatuh ke tanah sebenarnya adalah Hades. Dia hilang. Di tangan Felipe, satu gerakan gagal. Ini adalah fantasi. Hades adalah dewa lama dari 12 dewa barat, dan kekuatannya adalah keberadaan beberapa yang pertama. Namun, sekarang, dia sebenarnya dikalahkan oleh Felipe. Ini sangat mengejutkan. Hades, gemetar dan bangkit dari tanah. Ketika dia bangun, dia terus batuk darah. Dapat dilihat dengan jelas bahwa tinju Hades sekarang telah menjadi hitam dan merah tua terbakar. Kulitnya semua hitam terbakar, meridian berwarna merah darah, dan kilap merah tua mengalir. Ini adalah spesialisasi darah tingkat langit. Jika bukan karena darahnya untuk mempromosikan perlindungan diri, tangan Hades akan menjadi abu. Hades berdiri dari tanah, berdiri kokoh, dan kulitnya banyak retak dan menghitam, penampilan seluruh orang, dan Raja Pride sebelumnya yang tinggi dan bangga, telah dikirim ke dua orang. Itu adalah Pluto yang agung, salah satu dari 12 dewa barat, atau keberadaan beberapa yang pertama. Saat ini, itu berakhir begitu banyak. Luar biasa. Benar-benar membingungkan. Felipe hanyalah dewa yang baru meningkat, bahkan jika dia memiliki perpaduan 5 jenis kekuatan kerajaan, tidak mungkin untuk meningkatkan kekuatannya ke keadaan mengerikan seperti itu dalam waktu singkat. Dalam satu gerakan, Hades bisa dikalahkan. Tangan Hades, sekarang memancarkan lampu merah redup karena darah para dewa, dan kemudian darah secara otomatis memperbaiki tangannya. Sesaat kemudian, kondisi fisik Pluto kembali ke keadaan semula, dia menggelengkan lengannya, kepalanya cemberut, dan ada ejekan jahat di sudut mulutnya, matanya penuh dengan niat membunuh yang menggigit. Saya kecewa. Anda layak mendapatkan Hades saya, negara terkuat untuk bertarung melawan Anda. Ledakan. Mendadak. Hades mengangkat alisnya, matanya berubah menjadi biru yang menyilaukan. Di wajah dan lehernya, garis-garis biru seperti ular muncul dengan cepat, garis-garis ini seperti korek dan pola yang aneh dan tidak jelas. Garis-garis biru ini terbentuk dari pola geometris bola di tengah segitiga biru dari alis Hades. Pada saat yang sama, pemaksaan energi yang mengejutkan terjadi pada Pluto. Tekanan energi semacam ini, bahkan orang biasa pun dapat melihatnya. Sinar energi biru yang jatuh seperti langit sangat besar, membungkus Pluto dan membuatnya memancarkan rambutnya, menunjukkan kondisi mania. Bab 2477-2478. Melihat keadaan Hades saat ini, Dewa Jahat Fatako dan Dewa Kematian Andrew semuanya tercengang dan terkejut. Pertempuran tingkat langit. Pluto sebenarnya terpaksa menggunakan pertarungan dewa. Luar biasa. Negara pertempuran tingkat langit, seperti namanya, adalah negara pertempuran terkuat tingkat langit, dengan hanya bertarung di mata sampai satu pihak terbunuh. Dalam keadaan seperti itu, Dewa Surga mengorbankan nyawanya sendiri, mencegat energi dan aturan material surga dan bumi, dan mencapai keadaan terkuat. Aktivitas sel dalam tubuh juga dalam keadaan tertinggi, yang dapat dengan cepat dipulihkan dan diregenerasi. Keadaan ini umumnya merupakan mesin pembunuh yang tidak pernah lelah. Demikian pula, begitu Anda memasuki kondisi pertempuran tingkat langit, bahkan jika Anda menang, kerusakan pada tingkat langit sendiri juga sangat besar. Sudah bertahun-tahun sejak pertarungan tingkat langit terakhir. Pertarungan semacam itu sudah cukup untuk menembus setengah dari dunia barat. Selain itu, Dewa Utama Zeus dengan tegas melarang para dewa memasuki kondisi pertarungan dewa. Karena, itu adalah keadaan yang tidak dapat diubah, kecuali pertempuran itu mati. Dengan kata lain, Hades, sudah memiliki pola pikir fana dan ingin bertarung dengan Felipe pada akhirnya. Mata Felipe bermartabat, dia telah melihat keadaan Hades saat ini, seperti matahari di siang hari, panas, manik dan tak terkalahkan. Semua energi di tubuhnya seperti lautan luas saat ini, tanpa akhir.
Yang lebih mengerikan lagi adalah bahwa luka-luka yang baru saja dipulihkannya telah dipulihkan ke kondisi semula, dan tidak ada kelelahan sama sekali. Rumit. Sangat rumit. Felipe tahu bahwa dia baru saja menyadari kekuatan-kekuatan raja, dan negara belum stabil. Langkah yang baru saja dia lakukan sudah merupakan pukulan kuat yang dia tunjukkan, untuk membuat keputusan cepat. Sekarang, Hades akan berjuang sampai akhir, bagi Felipe, ini memang sangat berbahaya. Hades jatuh di belakang saat ini dan sedang berusaha menyesuaikan tubuhnya. Pada saat ini, dia melihat Hades memasuki keadaan berkelahi surga, berteriak, Felipe, hati-hati. Itu adalah keadaan pertempuran di langit, dia sekarang berada dalam periode terkuat. Pertarungan kekuatan. Dengan mengorbankan nyawa sendiri, sampai satu sisi mati. Pertempuran tingkat langit. Felipe mengerutkan kening, meskipun dia tidak begitu memahaminya, tetapi dia juga bisa melihat bahwa dengan cara ini, hanya ada pertarungan mati. Ledakan. Tiba-tiba, Hades menendang kakinya di tanah, melepaskan kekuatan ledakan kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tanah langsung dihancurkan oleh kaki, membentuk dua lubang yang dalam. Ini adalah kekuatan ledakan di negara bagian pertempuran tingkat langit. Felipe belum melihat dengan jelas, Hades meninju, membawa kekuatan guntur biru, telah hancur di depan dirinya sendiri. Dalam sekejap. Hindari itu. Kecepatan melebihi batasnya. Kekuatan guntur yang dibawa oleh tinju itu sudah cukup untuk menghancurkan makhluk hidup dalam jarak beberapa ratus meter. Felipe buru-buru mengangkat Chi Jiaolong Halberd di tangannya dan berbaring di depannya untuk menahan pukulan ini dari Hades. Ledakan. Tinju guntur bertabrakan dengan tombak panjang Jiao merah di tangan Felipe, dan gelombang energi yang brilian dan manik meledak langsung. Badai energi katarsis ini cukup keras untuk menghancurkan kota kecil. Segera mengikuti, dia melihat Felipe terbang puluhan meter dengan pukulan Hades. Felipe menggunakan tombak panjang Jiao merah untuk menghantam tanah dengan keras dan menggambar parit sepanjang puluhan meter. Terlalu kuat. Hades, Pluto di negara bagian pertempuran tingkat langit, sebanding dengan kekuatan Raja Murid di langkah ke-6 dari setengah langkah. Hades, Sang Pluto, bermandikan badai energi, berdiri tegak dan megah, mengamuk dengan fluktuasi energi manik, seperti Super Saiyan, dengan rambut tebal dan menari, setiap inci kulitnya dipenuhi dengan energi biru yang mempesona dengan. Keadaan kebocoran energi ini membentuk lapisan khusus baju besi pertahanan, yang hampir tak terkalahkan. Terutama sepasang mata biru petirnya, seperti jurang guntur, itu tidak menarik. Sudut mulutnya mengangkat lengkungan mencibir, mata guntur biru, menatap Felipe, berkata, Felipe, hari ini, aku akan membantai kamu dewa baru ini untuk bersaksi, biarkan aku melangkah lebih jauh dan menjejakkan kaki di wilayah ke-6. Cara. Raungan ini, dengan guntur tubuhnya, terdengar seperti Hong Zong, seperti guntur, mengejutkan dunia. Segera setelah itu, saya melihat sosok Pluto berubah menjadi guntur biru lagi, kecepatannya telah melampaui batas Raja kelima. Ledakan. Bang bang bang. Dalam sekejap, di antara lapangan, Hades dan Felipe melancarkan pertempuran sengit dari tinju menjadi manusia. Melihat sekeliling, saya melihat dua sosok biru dan merah tua, tabrakan keras di antara ladang, meledak sejumlah besar badai energi. Mereka telah menghantam dari tanah ke udara, menyebabkan kekosongan di sekitar mereka mulai runtuh. Yang lebih mengerikan lagi adalah tanah di kaki mereka sekarang ditutupi dengan jurang dan bumi yang hangus. Ini adalah pertempuran antara para dewa. Terutama salah satu dari mereka telah memasuki pertempuran tingkat langit. Hades, kondisi Pluto saat ini, berada dalam kondisi yang tidak dapat diprediksi, dan setiap gerakan memaksa Felipe untuk menggunakan kekuatan penuh untuk melawan dan mempertahankan atau menyerang. Ledakan. Mendadak. Di udara, sosok biru itu tiba-tiba meledak menjadi kekuatan guntur yang kuat, seperti matahari guntur. Hades, Hades, sekarang dalam kondisi mania dan melangkah menuju Felipe. Dengan langkah ini, langit dan langit hancur berantakan, dan gunung-gunung serta sungai-sungai hancur berantakan. Ledakan. Felipe mengangkat tangannya, menentang langkah ini dari Hades, The Hades. Ledakan. Mendadak. Armor Unicorn terkondensasi oleh tangan Felipe dengan cepat runtuh di bawah jejak Hades. Kemudian, sosoknya, seperti rudal setengah udara, meledak ke tanah. Gemuruh. Sosok Felipe jatuh ke tanah, menyebabkan celah. Dalam 100 meter dari seluruh tanah, lubang besar yang dalam langsung terbentuk tidak terbentuk. Di atas udara, Hades, Pluto bermandikan badai energi biru, matanya bersinar dengan acuh tak acuh, menatap lubang jurang tak berdasar. Pukulan ini membuat orang-orang yang melihat kematian dan roh-roh jahat agak terkejut dan terkejut. Terlalu kuat. Hades sudah setengah langkah di depan mereka. Keadaan pertempuran surga seperti itu sudah cukup untuk membunuh mereka berdua. Hades juga adalah wajah yang bermartabat penuh dengan wajah, menyeret tubuhnya yang lelah dengan keras untuk berdiri, mengangkat tangannya untuk merekrut Jiao Long Halberd merah. Ledakan. Antara langit dan bumi, ada seberkas energi merah. Sinar energi merah yang bergejolak ini adalah apa yang meledak dari tubuh Hades. Pertempuran tingkat langit. Apollo, Dewa Matahari, juga memasuki kondisi pertempuran surga. Dewa Kematian Andrew dan Dewa Jahat Fatako menyadari bahwa situasinya di luar kendali. Kedua dewa memasuki kondisi dewa bertarung. Ini akan berantakan. Hades memegang tombak-tombak merah. Pada saat ini, karena keadaan pertempuran tingkat langit, luka-lukanya mulai sembuh dengan cepat. Namun, ini adalah negara terkuat dengan mengorbankan hidup Anda. Hades, kau sudah di luar batas. Hari ini,
Apolloku, potong kepala, Hades. Hades meraung, matanya merah, dan dia bangkit dari langit. Badai energi merah yang mengamuk di tubuhnya tidak lebih buruk dari Pluto. Bab 2479-2480. Kata-kata baru saja jatuh. Hades menunjukkan keadaan terkuat dari pertempuran tingkat langit. Seluruh orang melompat ke udara, dan tombak-tombak merah di tangannya berubah menjadi warna emas merah, dan dia tiba-tiba bertempur melawan Hades. Hades. Di atas langit, badai emas merah dan energi biru. Seluruh awan langit terkoyak oleh badai energi bawah tanah, dan kemudian hancur. Awan tebal besar perlahan-lahan menyatu di langit saat ini, menyatu di kepala Hades dan Hades. Seluruh dunia mulai menjadi redup, seperti akhir dunia. Di atas langit, Hades memegang tombak Jiao merah, matanya merah, dan dia berkelahi, menatap Pluto yang bermandikan badai energi. Hades, si Pluto, sekarang penuh kedinginan yang suram, dan garis-garis biru di wajahnya menjadi sangat flamboyan dan menyilaukan. Dia meraung dengan suara dingin, Apollo. Apakah kamu ingin mencegahku memasuki wilayah Raja ke-6? Hades terkekeh, tombak-tombak merah di tangannya, sekarang benar-benar berubah menjadi warna emas merah, dengan naga-naga emas terjalin di seluruh tubuh, seolah-olah hidup. Terutama ujung tombak-tombak Qi Jiao terlihat seperti naga yang meraung. Hades, aku ingin membunuh temanku untuk membuktikan jalanmu sendiri ke monarki regional ke-6, aku khawatir itu tidak akan begitu mudah. Hades berkata dengan ringan, tekad yang diungkapkan dalam kata-kata sudah jelas. Hades meledak ke dalam guntur, kamu juga salah satu dari 12 dewa di barat, mengapa membantunya lagi dan lagi? Jangan lupa, sumpah dewa yang kamu kirim di Gunung Olympus. Hades tersenyum dan berkata, Hades, Anda mungkin disalahpahami. Meskipun saya seorang dewa, saya tidak bisa mengikuti aturan dunia gelap barat Anda. Inilah yang dijanjikan Zeus secara pribadi kepada saya. Hades diam, tinjunya mengepal tiba-tiba, dan 3 badai petir biru semuanya kelelahan saat ini. Diikuti, dia mengangkat tangannya, telapak tangannya yang tebal tinggi di udara. Kemudian, telapak tangannya meledak ke dalam badai yang cerah. Segera mengikuti, di bawah pengawasan semua orang, telapak tangannya perlahan mengumpulkan halter 2 cabang dari badai petir. Kedua tombak ditutupi dengan simbol dan garis biru, dan kekuatan guntur perlahan mengalir. Kepala tombak dalam bentuk guntur, desas-desus yang keras, dan tekanan energi manik, itu menakutkan dari hati. Senjata Pluto, 2 tombak guntur yang disilang. Momen ketika tombak guntur berkaki 2 ini dihilangkan, badai energi properti guntur antara langit dan bumi bergegas ke tombak guntur di tangan Pluto. Pada saat yang sama, energi dari atribut petir yang rusak ini juga menyehatkan tubuh Hades. Dentang. Jatuhnya 2 tombak petir bercabang di tangan Pluto secara langsung memicu beberapa guntur, yang jatuh dari langit, mendarat di tanah, dan benar-benar merendam permukaan dengan kekuatan guntur. Setelah badai mengamuk, seluruh tanah sudah retak dan benar-benar hancur. Di lubang besar, sosok Felipe tidak pernah terlihat. Hades, sang Pluto, berdiri di udara, melemparkan kedua tombak guntur di tangannya, menyapu kekuatan Thunder Carla, meraung, Apollo. Karena kamu terobsesi, aku akan memotongmu dulu, merebut sumbermu sebagai raja, dan kemudian tebas anak itu dan rebut sumber kekuasaannya sebagai raja. Omong-omong, Hades, tidak bisa menyembunyikan ejekan itu. Dengan cara ini, ia bisa mendapatkan 6 sumber kedudukan raja, ditambah miliknya sendiri, ia cukup untuk mendominasi seluruh dunia gelap di barat, dan menjadi dewa penguasa paling kuat dalam sejarah 12 dewa barat. Pemilik kota suci Gunung Olympus juga akan menjadi Hadesnya, Hades. Hades dengan dingin mendengus, Hades, kamu bodoh dan mengatakan mimpi. Berjuanglah jika kamu mau. Katakan saja, tubuh Hades berubah menjadi sinar emas merah, dan menembak langsung ke Pluto. Ledakan. Antara langit dan bumi, pertempuran yang disebut kehancuran tiba-tiba pecah. Pertarungan semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Bahkan ruang mulai menunjukkan celah. Kedua dewa semuanya telah memasuki kondisi pertempuran terkuat dari pertarungan dewa. Di atas tanah, warna suram melintas di sudut mata dewa jahat Fatako. Matanya beralih dari 2 pertempuran di atas langit ke lubang yang dalam di tanah. Dia berjalan selangkah demi selangkah ke tepi lubang, penyelidikan melihat ke bawah, jurang tak berdasar. Hades, serangan Hades, benar-benar terlalu kuat. Mungkinkah bocah Felipe dipenggal oleh Pluto? Saat dia menatap jurang, suara detak jantung tiba-tiba muncul di bawah lubang yang dalam. Suara ini sangat kuat dan bergelombang, dan berisi vitalitas tanpa batas. Segera mengikuti, Fata tiba-tiba bisa mundur tiba-tiba, karena dia merasakan perasaan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya dari dasar lubang, dan rasa kematian. Perasaan itu terlalu nyata. Seolah-olah, apa yang baru saja dia hadapi bukanlah lubang yang dalam, tetapi eksistensi yang dia tidak bisa melihat dan tidak bisa mencari tahu. Terutama dengan suara detak jantungnya yang berdebar, dia merasa bahwa dia sedang menghadapi binatang dewa kuno yang akan bangun. Sangat menakutkan. Itu lebih mengerikan daripada monster yang terperangkap di bawah kota suci ribuan tahun yang lalu, dan itu juga bisa diraba. Klik. Diikuti oleh, di atas langit, beberapa guntur hitam jatuh ke lubang yang dalam. Fatako mengangkat alisnya dan menatap pedang kekuatan Raja Platinum di atas langit. Pada saat ini, permata hitam di pedang kekuatan Raja Platinum mulai bersinar dengan kilau hitam cerah. Segera setelah itu, di antara Raja-Raja Platinum, mereka mulai secara perlahan diselimuti oleh warna hitam. Akhirnya, pedang kerajaan Platinum benar-benar berubah menjadi pedang kerajaan hitam.
5 batu permata berwarna di atasnya, kecuali yang hitam yang paling bersinar, keempat lainnya mulai menjadi kusam. Melihat pemandangan ini, mata Fatako penuh kejutan dan ngeri. Bisa dibayangkan bahwa seorang dewa di dunia gelap di barat, pada saat ini, benar-benar menunjukkan penampilan seperti dia telah melihat akhir. Rotasi kerajaan. Itu adalah rotasi raja. Orang ini benar-benar menyadari rotasi kerajaan begitu cepat. Keterampilan unik ini hanya dapat dimiliki oleh para dewa dengan banyak kerajaan. Jika kita katakan sebelumnya bahwa 5 jenis kekuatan pemerintahan kerajaan telah mengejutkan Fatako dan yang lainnya, pada saat ini, perubahan pedang kerajaan platinum menjadi pedang kerajaan hitam sudah cukup untuk membiarkan Fatake melarikan diri. 5 macam aturan kerajaan, mencapai keseimbangan, adalah pedang kerajaan platinum. Namun, begitu kekuatan raja memilih salah satu sumber daya raja, maka sumber daya raja ini akan menyerap kekuatan dari 4 sumber daya raja yang tersisa untuk mencapai keadaan terkuat. Artinya, kekuatan kerajaan hitam-hitam yang ada sekarang adalah berkah dari kekuasaan-kekuasaan 5 jenis kekuatan kerajaan. Kekuatannya sebagai raja akan 5 kali lipat dari pedang raja platinum sebelumnya. Dengan kata lain, Felipe sekarang lebih kuat dari Hades dan Apollo, para dewa surga yang memasuki kondisi bertarung dengan para dewa. Ledakan. Mendadak. Sinar hitam besar energi meledak dari jurang maut. Sinar cahaya ini, yang dimasukkan langsung ke langit, mengganggu awan tebal di atas langit, membentuk pusaran badai mata jahat. Bab 2481-2482. Di atas langit, awan yang berliku menunjukkan aspek yang menakutkan. Orang yang berdiri di tanah adalah sekecil setetes air di laut. Di bawah amplop awan iblis yang menghancurkan ini, dalam beberapa mil, mereka semua terselubung dalam tekanan energi yang kuat dan menakutkan. Dan sumber tekanan energi ini berasal dari lubang yang dalam itu. Seluruh dunia hilang pada saat ini. Sangat mengerikan. Fluktuasi energi seperti itu memberi dewa jahat Fatako perasaan ingin melarikan diri. Bukan hanya dia, Andrew, dewa kematian, yang diselimuti kabut hitam pada saat ini, sepasang mata merah darah, kagum. Kekuatan yang kuat dan fluktuasi energi yang mengerikan telah melampaui ruang lingkup kendalinya. Orang seperti itu, dia tidak bisa bertarung menjadi senjata kuil maut kematian. Bahkan jika itu dibangun, itu mungkin belum tentu dalam kendali penuh. Andrew meledak 1 kilometer untuk pertama kalinya, jauh dari pusat pancaran energi hitam. Karena pada saat ini, sinar hitam energi, langit, badai energi besar, menyapu semua energi dalam kisaran ratusan meter ke dalam berkas energi. Kerikil dan batu lumpur di tanah mulai bergetar dan melayang. Kemudian, mereka semua dihancurkan oleh energi hitam yang bocor dan berubah menjadi abu. Dewa jahat Fata terpana semua, dan ketika dia melihat energi hitam raksasa, dia berkecambah ide melarikan diri. Setelah pengamatan singkat selama beberapa detik, Fatako menoleh untuk melarikan diri. Tapi, mendadak, sebuah tangan besar-besar yang terbentuk dari materi energi hitam diangkat di lubang yang dalam. Tangan besar ini keluar dari lubang yang dalam, seperti cakar iblis, dengan substansi energi hitam yang tebal, dan langsung menuju ke dewa jahat Fata yang ingin melarikan diri. Wartak merasakan ancaman kematian setelah datang ke dirinya sendiri untuk pertama kalinya. Dia menoleh untuk melihat, dan dia melihat tangan hitam besar yang terbuat dari bahan energi, seperti hukuman, jatuh dari langit, membawa paksaan tertinggi dan fluktuasi energi yang mengerikan, dan memotret dirinya sendiri. Apa? Pada saat itu, Fatako mendesak dirinya untuk menjadi kecepatan tercepat sebagai dewa, dan seluruh tubuh melonjak dengan energi yang mengamuk. Dia ingin melarikan diri. Ketika Fatako melihat telapak tangan hitam besar, hanya ada satu pikiran yang tersisa untuk melarikan diri. Karena, jelas dari tangan besar hitam besar itu, dia merasakan ancaman kematian dari neraka dan energi teror yang cukup untuk menghancurkannya. Pukulan kuat untuk Raja Murid di distrik ke-6. Di bawah tekanan seperti itu, Fata hanya bisa melarikan diri. Namun, realitas selalu kejam. Fata mendesak kecepatan tercepat dalam hidupnya, tetapi dia masih terjebak oleh tangan hitam besar. Gemuruh. Telapak energi hitam besar, jatuh dari langit, seperti akhirnya, tembak saja. Pada saat itu, langit runtuh dan gunung-gunung berguncang. Seluruh tanah dalam jarak ratusan meter, di bawah ketukan telapak tangan hitam besar, langsung tenggelam beberapa meter. Melihat ke bawah dari ketinggian, Anda dapat melihat jejak telapak tangan besar yang panjangnya ratusan meter di atas tanah. Seluruh tanah hancur. Pukulan kuat dan kuat ini membawa gelombang kejut, bergegas ke segala arah. Dewa kematian Andrew terkejut untuk pertama kalinya. Jubah hitam pada dirinya juga mulai berdesir, seluruh orang terkejut oleh kejutan untuk mundur puluhan meter, meninggalkan jejak kaki yang dalam di tanah. Dengan sabit kematian, Andrew mendesak ladang rajanya untuk menahan badai energi yang ditimbulkan oleh pukulan ini. Bahkan Adas dan Hades, yang bertarung bersama di udara, tiba-tiba terpisah pada saat ini, dengan keempat mata mereka saling berhadapan, dan semua mata mereka bertemu di tanah. Lubang yang dalam itu, dan pedang kerajaan yang telah berubah menjadi hitam dan hitam. Setelah semua badai mengamuk, mata semua orang beralih ke jejak telapak tangan besar di atas tanah. Dalam jejak telapak tangan yang sangat besar beberapa meter, sesosok yang berlumuran darah dan dengan tulang yang patah terletak di telapak lubang yang dalam dari telapak tangan. Jika ini berubah untuk orang biasa, itu akan mati sejak lama. Mata dewa jahat Fatako melebar, dan beberapa teguk darah memuntahkan, membuat seluruh orang menjadi lemah. Di atas langit, pedang kerajaannya menjadi sangat lemah dan redup saat ini. Lagi pula, itu adalah dewa. Pada saat terakhir, Fatako mendesak baju besinya untuk menyelamatkan hidupnya.
Namun, baju besi emas di tubuhnya telah hancur dan tersebar di semua tempat. Ini adalah baju besinya yang menyelamatkan jiwa. Dia telah menemaninya selama bertahun-tahun dan membantunya melewati banyak krisis. Tidak pernah seperti ini, dan telah hancur secara langsung. Cukup melihat betapa dahsyatnya kekuatan pukulan ini. Dalam kasus dewa-dewa biasa, atau raja murid manapun di bawah area kelima, di bawah hantaman menghancurkan bumi, mereka akan dihancurkan. Sesaat kemudian, di atas langit, pedang kerajaan Fatako menghilang secara langsung. Ini juga berarti bahwa dalam pertempuran ini, Fata bisa sepenuhnya kalah. Pada saat pedang raja menghilang, laporan data pemantauan energi satelit telah diperoleh dari ruang komando perang elektronik di sudut oktagon. Laporkan Aubrey, menurut laporan data pemantauan satelit, salah satu data energi para dewa menghilang. Seorang prajurit putih jangkung dengan seragam tempur hijau bangkit dan melaporkan. Wajah Aubrey yang berambut abu-abu itu berat, dan ada hawa dingin di sudut matanya, bertanya, apa artinya menghilang? Prajurit itu segera menjawab, Aubrey, fluktuasi data energi para dewa menghilang karena dua alasan, satu dikalahkan dan yang lainnya adalah kematian. Kematian. Wajah Aubrey suram, meskipun dia tidak menyukai kedua belas dewa di dunia barat yang gelap, mereka sering membutuhkan bantuan para dewa untuk melawan beberapa kekuatan musuh. Jatuhnya dewa adalah kerugian yang tak terhindarkan di dunia barat. Di mana dewa tertinggi? Aubrey bertanya dengan dingin. Dilaporkan bahwa Lord Godet telah kembali ke wilayah itu dan bergegas ke Creek Manor. Menurut laporan Lord Godet 5 menit yang lalu, dia seharusnya tiba di tempat kejadian. Jawab prajurit itu. Pada saat yang sama, di pegunungan yang 100 mil jauhnya dari Creek Manor. Kedua sosok itu saling berhadapan. Salah satunya, jika Felipe ada di sini, dia tidak akan terbiasa. Dewa Perang Klauski, Fulton Hush. Raja murid dari daerah ketujuh di belakang administrasi umum Nonagon. Pada saat ini, tangannya menggenggam dadanya, wajahnya acuh tak acuh, menatap lelaki kulit putih yang tinggi dan tampan dalam jaket kulit hitam bertudung dan jubah di seberangnya. Pria kulit putih, dengan hidung bengkok, sepasang mata emas pucat, sosok tinggi, membawa tangannya di punggung, memiliki momentum sengit yang tak terkatakan di tubuhnya. Dewa kedewaan dari Biro Tombak Dewa. Archmage, Gus.